Assalamualaikum anak-anakku semua kelas 10 IPA dan 10 IPS. Kembali bersama Pak Milvan dengan mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan masuk bab berikutnya, yaitu tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku ini mungkin kamu sudah pernah melihat ya, tumbuhan paku ini, contohnya gambarnya ini. Biasanya untuk apa coba? Biasanya untuk tanaman hias ya, yang menempel di pohon ya, digunakan biasanya untuk tanaman hias di rumah-rumah. Nah, ini ciri-cirinya. Lapisan pelindung selnya atau jagat sterilnya terdapat di sekeliling organ reproduksi. Embrio multiselulernya terdapat dalam archegonium. Kutikulanya terdapat bagian luar. Sistem transport internalnya mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Kemudian ciri yang lainnya yaitu dia mengalami metagenesis ya. Ada fase gametofit persis seperti pada lumut. Fase gametofit itu apa coba? Masih ingat gak? Yaitu fase di mana tumbuhan paku menghasilkan sel gamet, yaitu sperma dan ovum. Dan fase sporofit. Apa sporofit? Yaitu fase di mana tumbuhan paku menghasilkan sel spora. Maka dikatakan mengalami metagenesis karena perkembangbiakannya dalam dua bentuk, melalui sel gamet atau gametofit dan melalui sel spora namanya sporofit. Tetapi bedanya pada lumut itu gametofitnya yang dominan, tetapi pada paku fase sporofitnya pada tumbuhan paku itu lebih dominan. Artinya lebih lama ya. Lebih suka dia menggunakan spora atau sporofit dibanding dengan sel gamet. Sudah memiliki jaringan angkut. Kalau pada lumut belum ada xilem phloemnya, kalau pada paku sudah memiliki xilem dan phloem. Spora yang tumbuh kalau lumut namanya protonema, sedangkan pada paku namanya protalium. Kalau lumut belum dapat dibedakan atau belum jelas akar batang daun-daunnya, sedangkan pada paku sudah jelas akar batang dan daunnya, atau akar batang dan daunnya sudah sebenarnya, atau disebut dengan tumbuhan kormus ya. Dia memiliki daun yang mengandung spora, namanya sporofil, dan daun yang mengandung klorofil namanya tropofil. Ya, ini jenis daunnya ada dua. Selanjutnya, di samping itu ada jenis daunnya lagi yang berdaun kecil, ya, namanya mikrofil, dan daun besar namanya makrofil. Ya. Lanjut, ini perkembangbiakannya supaya lebih jelas. Ya, lanjutkan di sini ya. Berdasarkan perkembangbiakannya, maka paku dibedakan dua macam. Ada paku homospora. Artinya apa? Homospora memiliki jenis spora yang sama. Dan paku heterospora memiliki jenis spora yang berbeda. Sekarang kita bahas yang paku homospora dulu, yang jenisnya sama. Jadi dari spora kemudian tumbuh menjadi protalium ya. Protalium kemudian akan menghasilkan gametofit ya. Gametofit itu fase di mana tumbuhan paku berkembang biak dengan sel gamet. Maka dia mengeluarkan antheridium, alat kelamin jantan, dan alat kelamin betinanya namanya archegonium. Antheridium mengeluarkan sperma, archegonium mengeluarkan sel telur, kemudian sperma membuat sel telur menjadi zigot. Zigot kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku, sporofit. Maka dikatakan bahwa tumbuhan paku itu dalam bentuk sporofit ya. Sporofit kemudian berkembang menjadi sporofil. Sporofil memiliki kotak spora namanya sporangium, akan mengeluarkan lagi sporangium, akan mengeluarkan sporanya kembali ke sini. Nah, ini yang homospora. Sedangkan yang heterospora itu artinya jenis sporanya ada dua, yaitu spora kecil atau mikrospora dan spora besar namanya makrospora. Spora kecil menjadi mikroportalium, spora besar menjadi makroportalium.
Yang mikro protalium menjadi antheridium, yang makro menjadi archegonium. Kemudian sama, yang antheridium menjadi spermatozoid, yang archegonium menjadi sel telur. Kemudian membuahi spermanya menjadi zigot. Zigot menjadi tumbuhan paku atau sporofit. Ya. Jadi tumbuhan paku itu dalam bentuk sporofit. Tetapi kalau tumbuhan lumut dalam bentuk gametofit. Ini ya. Kemudian berkembang menjadi mikrosporofil dan makrosporofil ya. Kemudian mikrosporangium tumbuhannya dan makrosporangium kotaknya. Kemudian ada sel induk mikrospora, sel induk makrospora karena berkembang mikrospora dan makrospora kembali ke awal lagi. Jadi bedanya antara homospora dan heterospora. Kalau homospora sporanya jenisnya 1, kalau heterospora jenisnya 2, yaitu yang kecil mikrospora, yang besar namanya makrospora. Klasifikasinya ya, jenisnya ada tumbuhan paku purba ya. Kemudian tumbuhan paku purba itu diwakili oleh Psilotum ya, contohnya nanti kalian cari sendiri Psilotum. Kemudian ini paku ekor kuda diwakili oleh tumbuhan paku Equisetum debile. Nih. Kemudian Lycophyta atau paku kawat diwakili oleh tumbuhan Lycopodium. Lalu paku sejati, Anda sering lihat ini di mana coba? Ini di sawah ya, di sawah. Nah, ini ya, namanya Pterophyta atau paku sejati ya. Semanggi contohnya ini ya. Semanggi ada di dalam paku sejati. Lanjut, peranannya untuk karangan bunga sebagai bahan sayuran dan tanaman hias. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.